Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Keperawatan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu tentang cara presentasi yang baik dan benar. Baik, untuk pengertian yang pertama, presentasi itu sendiri yaitu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak atau pada halayak umum. Nah, presentasi ini merupakan suatu kegiatan yang dimana pengajuan suatu topik ataupun pendapat atau informasi kepada orang lain, di mana secara garis besar presentasi ini dirancang untuk menjelaskan, to explain, kemudian menjual, to sell, dan juga untuk memotivasi, yaitu to motivate. Dari tujuan dari presentasi itu sendiri yaitu di mana tujuan presentasi yang baik ini secara spesifik yaitu yang pertama ada memahami prinsip-prinsip dasar komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua mempelajari cara menggunakan visual aids yang secara efektif untuk mendukung jalannya presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang praktek berbicara di hadapan orang banyak ataupun di hadapan orang umum untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam menjelaskan suatu materi. Baik, untuk yang keempat yaitu mempelajari strategi untuk mempertahankan perhatian para audiens saat kita menyampaikan materi. Baik, untuk selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah dalam melakukan presentasi yang baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa langkah-langkah dalam menyampaikan materi secara presentasi yang baik dan benar agar presentasi yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan jelas kepada para peserta. Baik, untuk persiapan yang pertama yaitu adanya planning. Dalam tahapan planning ini adapun perencanaan dan beberapa yang perlu dipahami dan diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus memahami para pendengar, di mana pembicara harus bisa memahami pendengar dengan mengetahui dengan siapa kita akan berbicara. Kemudian akan lebih mudah kita untuk menyampaikan suatu materi tersebut. Seperti contohnya kita harus bisa membangkitkan suasana para audiens dengan cara menyapa mereka, dengan cara menyapa yang hangat, dan dengan tutur kata yang sopan dan santun agar para audiens dapat memperhatikan kita dengan baik dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu mengarahkan kita untuk menentukan tujuan dari presentasi itu. Yang kedua yaitu menentukan tujuan presentasi bisa membantu pembicara dalam mengatur waktu sehingga materi yang kita sampaikan tidak terlalu lama, juga tidak terlalu membosankan didengar oleh para audiens. Baik, untuk yang ketiga yaitu adanya pesan yang akan disampaikan. Dalam presentasi yang baik dan efektif, di mana pembicara harus bisa memahami dan juga menyiapkan pesan apa yang akan disampaikan kepada para peserta. Kemudian yang keempat adanya perlengkapan presentasi. Tidak ada salahnya kita harus mempersiapkan kelengkapan apa saja yang akan kita gunakan dalam presentasi, di mana hal tersebut nantinya akan membantu jalannya presentasi agar berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu adanya ruang presentasi, di mana kita harus menyesuaikan di mana tempat kita akan melakukan presentasi itu agar suara kita yang disampaikan itu bisa terdengar jelas oleh para audiens, sehingga kita mudah menerima apa yang disampaikan oleh pembicara. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke tahap pelaksanaan, di mana nantinya dalam pelaksanaan presentasi yang baik dan efektif ini yaitu diperlukan delivering, yaitu dalam delivering ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu pertama adanya opening itu sendiri yaitu pembukaan, yaitu gimana cara kita menarik perhatian positif dari para audiens. Yang kedua adanya message itu adalah pesan yang akan kita sampaikan itu bisa disampaikan jelas oleh pembicara kepada para audiens. Yang ketiga yaitu dalam melakukan presentasi, si pemateri atau pembawa ini harus berdiri dengan tegap dan percaya diri, di mana kita sambil menghadap kepada para audiens, di mana setidaknya kita bisa rileks agar tidak terlalu tegang sekali ya. Untuk yang keempat yaitu adanya pembawa materi harus menggunakan suara dengan intonasi yang lantang dan artikulasi yang jelas serta menggunakan bahasa-bahasa yang verbal. Kemudian adanya evidence atau bukti yang menggiring audiens untuk menghargai pembicara.
Di mana di sini yaitu ada beberapa bentuk dari evidence itu sendiri yang umum digunakan, yaitu yang pertama adanya demonstrasi. Demonstrasi itu sendiri yaitu menunjukkan bahwa sesuatu dapat berjalan. Kemudian adanya examples atau adanya contoh-contoh, di mana examples ini yaitu pembicara bisa memberikan contoh dari pengalaman pembicara kepada pengalaman dari pembicara maupun dari pengalaman orang lain. Kemudian yang ketiga adanya fakta-fakta yang akan diberikan bisa berupa informasi yang dapat dibuktikan secara spesifik dan benar adanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada exhibits atau peraga. Adanya peraga tersebut dapat berupa peta, gambar atau gambar skema dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adanya analogis atau analogi. Analogi ini sendiri yaitu membuat perbandingan dengan situasi yang lain, terutama jika ide yang pembicara sampaikan adalah sesuatu yang abstrak. Kemudian yang terakhir adanya testimonial. Testimonial itu adalah adanya kesaksian bisa berasal dari narasumber ataupun user. Pembicara dapat mengutip kesaksian dari seseorang yang pernah dikenal ataupun dari para audiens. Yang terakhir adanya statistik, yaitu menampilkan angka-angka yang jelas secara spesifik dan benar. Baik, untuk tahapan yang terakhir dari presentasi yang baik dan benar secara spesifik yaitu adanya tahapan evaluasi, di mana evaluasi ini terdiri dua, yaitu yang pertama adanya handling dan yang kedua adanya closing. Di mana handling dalam hal ini adalah tentang bagaimana cara kita mengatur dan mengatasi sesi tanya jawab. Seperti contohnya adanya question and answer. Sesi tanya jawab ini dilakukan setelah presentasi selesai, di mana setelah pemateri menyampaikan materinya, kemudian akan dibuka sebuah sesi handling yaitu tentang sesi tanya jawab ini. Yaitu beberapa manfaat dari sesi tanya jawab ini adalah memperjelas pesan presentasi yang disampaikan, kemudian memperkuat pokok-pokok bahasan, kesempatan bagi pembicara untuk menambah bukti dan contoh, dan juga mendorong timbulnya interaksi antara pembicara dan audiens. Jadi dalam presentasi itu harus ada sesi tanya jawab agar para audiens tidak hanya monoton mendengarkan si pembicara atau pemateri. Baik, untuk tahapan yang kedua yaitu adanya closing atau penutupan. Dalam suatu presentasi diharapkan dapat memberikan kesan pertama yang positif yang akan diingat terus oleh para audiens. Di mana cara dan apa yang pembicara ungkapkan pada saat menutup suatu presentasi adalah bagian yang tidak kalah penting dari semua bagian presentasi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bagian inilah yang merupakan bagian terpenting dari suatu presentasi. Dengan menutup presentasi juga harus mengandung suatu kesimpulan dari tujuan presentasi yang telah disampaikan. Baik, mungkin sekian cara presentasi yang baik dan benar dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.